Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah pengajian keluarga Sakinah RT 03 RW 3 Kelurahan Ngalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Arif ini dalam rangka aktivitas rutin bulanan kita, yakni pengajian keluarga Sakinah RT 03 RW 3 Kelurahan Ngalian. Karena ini bulan Ramadan, jadi pengajian yang biasanya dilaksanakan pada malam hari ini dilaksanakan pada sore hari. Biasanya kalau hari-hari biasa sehabis Yasin tahlil istirahat sebentar untuk menikmati hidangan yang biasanya disediakan tuan rumah. Nah, ini karena Ramadan ya, belum waktunya maghrib ya, sehabis Yasin tahlil kita langsung pengajian. Nuhun sewu, ibu dengar Bu suara saya Bu? Jelas? Ya, baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sifat Allah yang kita semua, saya yakin sudah memahami dengan baik, adalah bahwa Allah itu maha alim. Allah itu maha mengetahui. Sifat yang lain yang juga memiliki makna yang kurang lebih sama, bahwa Allah itu punya sifat basir. Allah itu berarti maha melihat. Jadi Allah itu mengetahui segala hal. Allah itu melihat segala hal, segala sesuatu, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, baik yang syahadah yang nyata maupun yang gaib, ya, yang tidak terlihat oleh kita, baik yang besar maupun yang kecil, ya. Itu semuanya Allah melihatnya. Tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai dalam Al-Quran itu ada pernyataan yang menggambarkan tadi itu maha taunya Allah itu, ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui khianatnya mata itu, ya. Kadang-kadang kan orang itu kan sok
dengan matanya itu kan ya tidak tahu lah, dengan tanda-tanda tertentu itu bisa isyarat-isyarat tertentu yang itu orang lain tidak tahu tapi Allah tahu itu ya. Wa ma tukhfis sudur, termasuk apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian itu ya Allah tahu persis itu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan dan penglihatan Allah ya. Jadi kalau di dalam dada itu kan, di dalam hati itu kan ya tidak tahu orang lainnya, yang tahu ya yang bersangkutan. Nah Allah tahu itu ya. Kalau kita kan ya pasti nggak tahu lah ya apa yang ada dalam hati orang lain itu ya. Sampai-sampai ada peribahasa menyatakan kalau dalamnya laut bisa diduga ya, tapi kalau dalamnya hati siapa tahu ya, siapa yang tahu, tidak ada yang tahu ya. Nah sehingga Bapak dan Ibu-ibu, sekali lagi ada perbedaan yang sangat jauh antara pengetahuan yang dimiliki Allah dengan pengetahuan kita yang sangat terbatas sebagai manusia ya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan alimul ghaibi wasyahadah, Allah itu maha mengetahui baik yang nyata maupun yang gaib. Yang gaib itu kan disebut dengan gaib karena ghoba ya, tidak kelihatan dari penglihatan kita. Nah sementara bagi Allah ya, yang gaib sekalipun juga diketahui. Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat, Allah itu maha waspada ya. Makanya dalam Islam itu kita diajarkan ya, supaya punya perasaan ya, untuk setiap saat itu senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam bahasa Arabnya istilah teknisnya adalah hendaknya kita ini punya sifat muraqabatullah. Ya. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya karena tadi itu Allah maha tahu, tidak ada hal yang terlepas dari pengawasan Allah, terlepas dari penglihatan Allah, terlepas dari pengetahuan Allah ya. Nah sifat yang seperti itu ya, kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan ihsan itu ya. Jadi orang kalau sampai pada level menjadi seorang yang muhsin, seorang yang ihsan, berbuat ihsan, itu dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW digambarkan anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Hendaknya engkau itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah itu seakan-akan engkau itu melihat Allah ya, gitu ya.
Jadi kalau kita beribadah kepada Allah itu ya, itu sampai pada level seakan-akan kita melihat Allah. Jadi kalau kita itu seakan-akan melihat Allah, ya pastilah insya Allah ibadahnya itu ya sungguh-sungguh, ibadahnya itu ya khusyuk betul gitu ya. Wong kita itu apalagi sampai seakan-akan melihat Allah ya. Wong kita itu kalau sholat di Masjid At-Taqwa, di Masjid Nabawi itu beda itu. Di Masjid Haram beda itu. Kenapa beda ya? Karena di Masjid Nabawi di sana ada makam Rasul. Ya meskipun toh Rasul itu sudah wafat, ya, tapi Rasul itu dimakamkan di dalam Masjid Nabawi itu, ya, dan itu posisinya ya persis di depan, di samping kiri ya, yakni di sebelah kiri Raudhah kalau kita menghadap ke kiblat. Ya, Raudhah itu adalah merupakan tempat antara mimbarnya Rasul dengan kamarnya Kanjeng Nabi dulu yang kemudian sekarang menjadi tempat pemakaman Kanjeng Nabi. Nah itu kalau kita sholat di sana itu, ya saya kira ya insya Allah siapapun itu ya terasa lain lah ya, karena kita itu seakan-akan sowan kepada Kanjeng Nabi, berhadapan dengan Kanjeng Nabi ya. Terutama sekali kalau kita membaca tahiyat itu ya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ya. Itu yang kita pakai itu pakai dhamir hubungan antara aku dan engkau ya. Jadi salam untukmu ya. Kalau kita salawat dalam kebiasaan kan ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, itu kan kesannya kesan agak jauh begitu ya, karena hanya kita sebut. Tapi ketika kita assalamu alaika itu kan seakan-akan kita itu membayangkan di hadapan beliau ya, jadi meskipun kita itu di Masjid At-Taqwa sekalipun ya, kalau assalamu alaika itu ya kita bayangkanlah itu tuh sedang mengucapkan salam pada Nabi secara langsung gitu ya. Nah itu kalau di Masjid Nabawi itu Nabi katakanlah di hadapan kita itu, meskipun dalam keadaan sudah wafat itu. Dan memang Nabi pernah bersabda, barang siapa yang menziarahiku pada saat aku sudah wafat sekalipun, itu nilainya sama dengan menziarahku pada saat ketika masih hidup. Makanya ketika kita sowan Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi, terutama kalau kita sampai bisa masuk ke Raudhah ya. Dulu zaman saya haji yang pertama tahun 2006 bersama Pak Wid itu masuk Raudhah itu masih gampang sekali, dan kapan saja kita masuk masih dimungkinkan ya. Wah sekarang ini Masya Allah masuk Raudhah itu pakai aplikasi ya, dan itu dibatasi ya, selama umroh itu ya hanya sekali ya bisa masuk Raudhah, dan aplikasi itu tidak bisa dihapusi ya. Jadi saya kebetulan umroh yang terakhir kemarin itu menjumpai beberapa orang yang sudah baris sampai di depan itu balik lagi tidak boleh, tetap tidak boleh. Karena apa? Karena ya mungkin ngakali mungkin ya, entah caranya bagaimana itu, intinya terdeteksi bahwa itu tidak menggunakan aplikasi yang benar ya, susah sekali saya. Nah yang ingin saya maksudkan, apa yang ingin saya gambarkan ini ya, bahwa
ketika kita beribadah ya, kemudian di Masjid Nabawi yang di situ ada makam Nabi, itu suasananya sudah lain, ya. Nah, ketika kita di Makkah lain lagi ya, karena kita menghadap Baitullah langsung, Ka'bah langsung, ya. Saya itu waktu haji yang pertama dulu itu, ya, ketika di Madinah itu rasa-rasanya kalau di Raudhah itu ya gampang sekali menitikkan air mata itu. Apalagi kalau sudah membaca sholawat yang terutama sekali menunjukkan kedekatan tadi, itu tuh rasanya itu ya sangat emosional sekali ya. Pasti nangisnya lah pada umumnya orang ini. Ya. Nah, saya kemudian membayangkan, ya karena yang dibayangkan tuh Nabi, ya, person yang selama ini kita agungkan, yang selama ini kita rindukan, ya. Ya, itu kan ada lagu ya, rindu kami ibu padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Artinya rindu kita pada Rasul itu luar biasa. Kita kok ya Allah dekat sekali dengan Rasul itu di Madinah itu ya. Nah, saya bayangkan, tapi kalau Ka'bah itu apa bisa ya seperti itu ya? Ka'bah itu kan katakanlah ya hanya bangunan ya, benda mati begitu ya. Ya, saya bayangkan itu mungkin tidak sedahsyat di Madinah ya, yang itu memang tadi person ya, Nabi ya, yang selama ini kita rindukan ya. Ya. Ternyata lain juga itu ya. Dari jauh itu begitu melihat Ka'bah itu sudah nangis itu ya. Baru lihat aja sudah nangis tuh. Ya Allah, yang selama ini menjadi kiblat sholat kita itu ternyata kok sekarang berada di hadapan kita, itu nangis itu. Apalagi kalau sudah kemudian ketika kita membaca doa melihat Ka'bah itu yang isinya betul-betul mengagungkan Ka'bah itu, Masya Allah itu, saya kira siapapun akan bercucuran air matanya. Ya. Nah, ini baru sholat di Madinah berhadapan dengan Kanjeng Nabi, berhadapan dengan Baitullah. Padahal ihsan itu menuntut kita seakan-akan kita itu melihat Allah. Bayangkan itu, ya. Kalau kita bisa beribadah kok kemudian betul-betul bisa membayangkan seakan-akan kita itu melihat Allah itu, Masya Allah kayak apa itu, ya. Makanya kalau kita mendengar cerita para sufi itu ya, kalau melantunkan syair-syairnya ya, melantunkan pujian-pujiannya terkait dengan bagaimana para sufi itu mencintai Allah, rindu dengan Allah, ya, merasa intim dengan Allah itu ya sebegitu dahsyatnya itu kan ya. Kita bisa pahami ya. Karena memang mereka sangat dekat dengan Allah ya. Sehingga seperti itu para sufi. Nah, ihsan itu kemudian kalau toh kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu. Nah, ini poinnya ya. Jadi kita itu ya ya tadi itu merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, ya itu. Nah, sifat seperti inilah yang memang dulu ditanamkan betul oleh para nabi ya kepada para sahabatnya ya, sehingga kita pernah mendengar cerita ya, ada suatu ketika Umar bin Khattab itu sedang
bepergian melewati padang pasir. Ya. Nah, ketika dalam perjalanan melewati padang pasir itu bertemulah dengan seorang penggembala kambing, ya, yang itu kambingnya sangat banyak. Ya. Nah, lalu Umar bin Khattab ini mencobalah ya untuk mengetahui sejauh mana apakah umatnya pada saat itu, ya termasuk penggembala kambing sekalipun, itu apakah betul-betul punya keyakinan yang mantap pada Allah atau tidak, ya sejauh mana yang namanya umatnya Umar bin Khattab saat itu apakah betul-betul punya kesadaran senantiasa diawasi oleh Allah atau tidak. Nah, akhirnya Umar ini mencobalah ya melakukan penawaran kepada si penggembala kambing itu untuk membeli salah satu kambingnya. Ya. Wahai penggembala, saya tak membeli kambingmu satu saja. Ya. Apa jawab si penggembala itu? Wah, maaf tuan ya, kambing ini bukan milik saya. Saya ini hanya sekedar penggembala yang diamanai untuk mengembalakan kambing tuan saya, sehingga saya tidak punya hak untuk menjual ya. Nah, sahabat Umar masih belum menyerah ya. Ya saya tahu kalau kambing itu kambing kambing tuan saudara ya. Tapi kalau saya beli kan tidak masalah. Ya nanti kan kamu bisa saja bilang kepada tuanmu bahwa kambing yang kamu gembalakan itu ada satu yang tercecer, tidak tahu ya gitu. Mungkin kurang pengawasan atau bagaimana, saya mungkin agak gimana, mungkin ada yang dimakan serigala atau apa, kan selesai. Kan tuanmu tidak tahu. Apa jawab si penggembala kambing ini? Ya. Jawabannya malah justru dengan bentuk pertanyaan. Ya. Fa'inallah. Fa'inallah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, di mana Allah? Jadi malah justru dibalik ditanya itu Umar bin Khattab itu. Jadi kalimat di mana Allah itu, fa'inallah itu kalau seandainya dijelentrehke itu kira-kira bunyinya seperti ini. Tuan, betul kata Tuan ya, kalau saya menjual kambing ini satu, lalu kemudian nanti saya ngomong dengan majikan saya bahwa kambing ini salah satunya dimakan serigala, itu bisa saja memang majikan saya percaya itu, ya percaya itu, dan dia nggak tahu itu dia, ya, sehingga ya percaya begitu saja. Oh selama ini mangsa juga tidak pernah berbohong, gitu ya. Ya, pasti dia pasti percaya. Ya. Jadi dengan kata lain, majikan saya itu bisa saya hapusi, ya, bisa saya hapusi, bisa saya tipu. Tapi Allah, begitu. Tapi Allah, apakah bisa saya hapusi? Apakah Allah bisa saya tipu? Ya. Allah kan maha melihat, Allah maha mengawasi, Allah maha mengetahui. Ya. Sehingga maaf Tuhan, saya tidak mungkin ya menjual kambing ini kepada Tuhan meskipun itu hanya satu. Ya. Karena saya yakin Allah tahu ya, dan karena Allah tahu ya, itu nanti saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah, Umar bin Khattab mendengar jawaban seperti itu, ya apa namanya, kagum luar biasa. Lalu kemudian pengembara ini kemudian diajak menghadap kepada tuannya dan kemudian dibebaskan, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, Nisbate seorang pengembala kambing, ya, zaman Umar bin Khattab itu punya kualitas keimanan yang seperti itu, ya. Apalagi para sahabat yang sangat-sangat dekat dengan Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya pastilah ya memiliki tingkat keimanan yang kira-kira yang lebih dalam dan lebih kuat. Artinya apa? Artinya memang Masya Allah, ya, keyakinan kepada Allah, keimanan kepada Allah, bahwa Allah itu merupakan Tuhan yang diibadahi, Tuhan yang kemudian memang melihat, mengetahui, mewaspadai semua gerak-gerik makhluknya, ya, rahasia maupun terang-terangan itu tadi itu keimanannya para sahabat dulu luar biasa, ya, luar biasa. Dan itu maklum karena memang dulu ditempa oleh Rasulullah SAW langsung, ya, sehingga memang ya maklum kalau para sahabat dan kemudian ya para tabi'in itu kemudian relatif kuat imannya, ya, sehingga kemudian di antara ekspresi, di antara perwujudan dari iman yang kuat itu adalah tadi itu, ya, salah satunya adalah keyakinan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Maha mewaspadai, sehingga kita sebagai hamba ini sekali lagi memiliki sifat apa tadi? Muraqabatullah, sifat yang senantiasa merasa diawasi, dilihat, diwaspadai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ya, sebagai seorang muslim itu kok memiliki sifat yang disebut dengan muraqabatullah itu, memiliki sifat yang merasa diawasi oleh Allah itu, insya Allah, ya, kita ini betul-betul menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa, ya. Karena apa? Orang yang merasa diawasi oleh Allah itu tentu saja tidak mungkin dia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, bayangkan saja, ya, ibarat seorang pekerja, ya, ya, yang kemudian diawasi oleh majikannya, kira-kira itu kerjanya sembarangan atau sungguh-sungguh? Ya pasti sungguh-sungguhnya lah, ya. Wah, bu biasane narak di tunggoni iki mbok kelelet, mbok muntah antuk, ngerokok, ya. Apa mangan, ngombe, ya. Tapi kalau di tunggoni majikane ya mesti ya lebih serius lah, pasti lebih serius. Nah, oleh karena itu sekali lagi, ya, sifat muraqabatullah ini akan menumbuhkan semangat beribadah yang luar biasa, ya, yang menjadikan kita itu betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian mau melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa, ya, yang kita lakukan sekarang ini, ya, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan dalam bulan Ramadan selama sebulan penuh ini
tujuannya adalah untuk menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Diwajibkan kepadamu untuk berpuasa supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu ya tadi itu ekspresinya itu punya sifat yang disebut dengan muraqabatullah tadi itu. Merasa diawasi oleh Allah itu tadi, sehingga yang namanya orang yang bertakwa itu lalu kemudian dalam hidupnya sehari-hari itu mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa itu kalau diperintahkan Allah ya sami'na wa ata'na, ya dilaksanakan. Orang yang bertakwa itu kalau diperintahkan Allah ya sami'na wa ata'na, ditinggalkan. Ya. Nah, sekali lagi puasa yang diperintahkan Allah itu dapat menciptakan manusia yang bertakwa sekaligus memiliki jiwa atau sifat muraqabatullah tadi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena yang namanya puasa itu memang sebagaimana yang saya kira kita semua sudah tahu semuanya ya. Puasa itu kan merupakan ibadah sir, ibadah yang rahasia. Ya. Maksudnya apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu, puasa itu disebut dengan ibadah sir itu karena yang tahu apakah kita betul-betul puasa atau tidak itu hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lain tidak tahu apakah kita ini berpuasa atau tidak. Orang yang bibirnya kering, apakah otomatis dia sedang berpuasa? Belum tentu. Ya. Apakah orang yang lemas, ya, tiduran terus otomatis itu berpuasa? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Sehingga sekali lagi yang betul-betul tahu puasa atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Allah sampai menyatakan begini ya. As-shaumu li wa ana adzibi. Ya. Puasa itu untukku. Ya. Puasa itu ibadah yang betul-betul hanya murni ditujukan Allah, tidak untuk siapa-siapa. Karena puasa sekali lagi tidak bisa dipamerkan kepada siapapun. Ya. Ora iso wong kok pamer aku poso ora iso. Ya. Soalnya tadi itu tidak ada yang tahu kalau berpuasa. Ya. Nak sholat pamer bisa enggak? Bisa. Bisa. Ya. Zakat pamer bisa enggak? Bisa. Haji pamer bisa. Ya. Tapi kalau puasa nggak bisa pamer ya. Pamer poso sekali lagi ra iso. Ya. Nggak bisa pamer puasa. Nah, sehingga sekali lagi memang puasa itu betul-betul ibadah yang rahasia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan puasa itu untukku dan aku akan membalasnya secara khusus kepada orang yang berpuasa. Ya. Nah, coba misalnya betapa kita berpuasa itu kan betul-betul merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Uang puasa itu kalau kita mau ya, kita mau. Itu makan minum itu udah ada yang tahu kok. Ya. Ya. Kalau kita mau ya. Ya. Istri pergi ke pasar, anak-anak pergi ke sekolah, lalu kita sendiri di rumah bapak-bapak, kira-kira bisa enggak itu kalau seandainya mau ya? Makan minum bisa enggak? Bisa. Ya, bisa kalau mau. Ya. Tapi kenapa kok tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan? Ya karena merasa diawasi oleh Allah. Ya. Jadi puasa itu merupakan ibadah yang memang oleh Allah didesain sedemikian rupa untuk melatih orang, ya. Untuk melatih orang supaya memiliki sifat muraqabatullah tadi itu. Memiliki sifat yang
senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu-ibu, ya, kalau orang itu puasanya benar, ya, puasanya benar, puasanya sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah SAW, maka insya Allah puasa yang dilakukan selama sebulan penuh itu akan memiliki dampak yang luar biasa bagi pembentukan kita sebagai manusia ini untuk menjadi manusia yang bertakwa tadi. Ya. Kalau misalnya kok puasa kita itu tidak ngefek, itu memang perlu untuk dicurigai itu. Jangan-jangan puasanya tidak betul-betul sesuai yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis poso ninggal kemangan ngombe, ya, neng puasane tidak bermakna apa-apa. Dan itu memang banyak yang seperti itu, dan itu disinyalir Nabi sendiri langsung itu. Ya. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju'i wal afsi. Banyak orang yang berpuasa itu, yang puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, oleh karena itu ya kita berdoa ya mudah-mudahan puasa kita yang kita lakukan 1 tahun di setiap Ramadan itu ya mudah-mudahan memiliki dampak, ya, memiliki pengaruh bagi pembentukan diri kita ini menjadi orang yang bertakwa, sehingga ya puasa yang kita lakukan itu ya dari tahun ke tahun itu melahirkan hasil yang terus meningkat mestinya itu ya. Makanya kenapa kalau dalam Al-Quran itu yang digunakan itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Jadi yang digunakan oleh Allah di situ isim tafdil, ya, comparative degree, superlatif, yang paling. Loh, berarti kalau begitu memang orang itu ya ada yang bertakwa, tapi takwanya itu ya mungkin levelnya level seperti itulah, level pedes itu ya, level 1, level 2, level 3 gitu kira-kira ya begitu. Lah mudah-mudahan penggemblengan dengan media puasa ini betul-betul bisa menjadikan kita ya memiliki tadi itu ya pribadi-pribadi yang bertakwa, yang memiliki sifat muraqabatullah tadi itu, sehingga kemudian kita itu kemudian juga layak disebut sebagai orang yang muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Jadi kita ini kan di samping sebagai mukminun, sebagai muslimun, sebagai muttaqun, juga sebagai muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan tadi itu. Nah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini pengajian kita pada sore hari ini ya agak panjang ya karena mau tidak mau yang menyesuaikan dengan waktu untuk menjelang buka ya. Ya mohon maaf ya ibu-ibu dan bapak-bapak, biasanya kalau dengar pengajian bisa sambil makan dan minum, ini sementara betul-betul mendengarkan ya. Mudah-mudahan karena betul-betul mendengarkan, mudah-mudahan materi yang disampaikan pada sore hari tadi itu masuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan punya efek semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.